Perkenalkan, nama saya Julius Pratama Citra. Saya berasal dari mahasiswa Universitas Riau, Fakultas Teknik Kimia, Program Studi D3 Teknologi Pulp dan Kertas kelas A. Kali ini saya akan membahas apa itu 5S. 5S adalah salah satu bagian dari budaya Kaizen di Jepang. 5S sendiri di Indonesia dikenal dengan 5R, sementara di Amerika dan di Eropa dikenal dengan 5C. Kaizen sendiri berasal dari bahasa Jepang yang artinya perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Nah, untuk lebih jelas, saya akan lanjut ke video selanjutnya. Baiklah, pada mata kuliah Manajemen Sistem Produksi kali ini, saya akan membahas topik tentang 5S. Apa sih itu 5S? 5S itu terdiri dari seri, seton, seiso, seiketsu, dan shitsuke. Pengertian dari budaya 5S itu adalah metode yang diterapkan di perusahaan manufaktur untuk menciptakan suasana kerja yang rapi, bersih, dengan tujuan produktivitas yang baik. Metode 5S berfungsi untuk mencegah serta memudahkan perusahaan dalam mendeteksi masalah yang akan timbul. 5S adalah budaya yang tidak asing lagi bagi Anda yang bekerja di manufaktur atau line manufacturing, maupun rumah sakit atau line healthcare. Karena penerapan 5S yang biasa umum di Indonesia disebut dengan 5R, merupakan konsep dasar dari praktek Lean dengan fungsi mengurangi tunjuk pemborosan ataupun aktivitas tidak bernilai tambah atau NVA. Nama lain 5S. 5S berasal dari Jepang dan tentunya di setiap negara memiliki nama lain di setiap negaranya masing-masing. Dan kali ini saya akan membahas nama lain 5S dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris. Seri di Indonesia disebut dengan ringkas, sementara di Inggris disebut dengan short, sementara seton di Indonesia disebut dengan rapi, dan Inggris disebut dengan set in order. Seiso di Indonesia disebut dengan resik, dan Inggris disebut dengan sign. Seiketsu di Indonesia disebut dengan rawat, dan di Inggris disebut dengan standardis. Shitsuke di Indonesia disebut dengan rajin, dan Inggris disebut dengan sustain. Keuntungan penerapan 5S. Keuntungan yang pertama yaitu menciptakan tempat kerja yang baik dengan prinsip Kaizen atau continual improvement atau berkesinambungan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas karena pengaturan tempat kerja yang lebih efisien. Yang ketiga, meningkatkan kenyamanan karena tempat kerja selalu bersih dan menjadi luas atau lapang. Yang keempat, mengurangi bahaya di tempat kerja karena kualitas tempat kerja yang bagus atau baik. Yang kelima, menambah penghematan karena menghilangkan berbagai pemborosan di tempat kerja. Yang keenam, perusahaan sebagai alat penjualan promosi bukan dengan kata-kata, tetapi dengan bukti di lingkungan tempat kerja. Langkah-langkah 5S. Langkah yang pertama adalah memulai tindakan. Memulai tindakan merupakan langkah yang paling awal dan paling utama dalam langkah-langkah 5S ini. Tanpa langkah ini, tidak mungkin akan ada langkah-langkah selanjutnya. Yang kedua adalah penemuan hal baru dan keadaan yang dapat mengubah persepsi. Yang ketiga, mengubah tempat kerja dan fasilitas. Yang keempat, mengubah manusia. Suksesnya 5S terletak pada sejauh mana orang melakukan 5S sebagai suatu kebiasaan atau habit, bukan sebagai suatu paksaan, sehingga inisiatif perbaikan akan muncul dengan sendirinya. 5S yang dilaksanakan dengan paksaan tidak akan menghasilkan inisiatif perbaikan dengan sendirinya, dan juga akan menyebabkan penderitaan pada orang yang melaksanakan 5S tersebut karena terpaksa. Oleh karena itu, kita harus memahami apa itu 5S, sehingga kita mengetahui manfaat 5S dan tidak melakukannya sebagai suatu paksaan karena menyadari keuntungan dari pelaksanaan 5S itu. Poin yang membuat pelaksanaan 5S tidak terlaksana. 1. Kurangnya dukungan dari leader produksi. 2. Peralatan kerja yang kurang mendukung. 3. Mindset yang kurang dari para pekerja. Yang keempat, kurangnya kesadaran dan loyalitas dari para pekerja. Solusi dalam menghadapi kendala 5S. A. Membuat peraturan-peraturan tertulis tentang implementasi 5R atau 5S. B. Memberikan reward atau hadiah bagi karyawan yang rajin dan sanksi bagi karyawan yang melanggar. C. Memberikan sosialisasi tentang penerapan atau implementasi 5R atau 5S untuk menambah wawasan karyawan dan untuk memajukan perusahaan. Tips yang dilakukan selama menjalankan 5S. 1. Komunikasikan tujuannya. 2. Lakukan audit di level pimpinan. 3. Ubahlah audit secara periodik. 4. Lakukan audit ganda pada masa krisis.
5. Eksklasi masalah. 6. Hilangkan pintu dan laci. Saya akan membahas satu-satu 5S. Yang pertama itu adalah seri atau ringkas. Seri atau ringkas berarti mengatur segala sesuatu, memilih sesuatu dengan aturan atau prinsip tertentu, membedakan yang diperlukan dengan yang tidak diperlukan, mengambil keputusan yang tegas, dan menerapkan manajemen stratifikasi untuk membuang yang tidak diperlukan. 2. Seton atau rapi. Seton atau rapi berarti menyimpan barang pada tempat yang tepat dengan tata letak yang benar sehingga dapat dipergunakan dalam keadaan mendadak. Hal ini berguna untuk menghilangkan proses pencarian yang rumit. Jika sesuatu disimpan di tempatnya, maka tempat akan kelihatan rapi dan memudahkan dalam setiap pencarian sesuatu. 3. Seso atau resik. Seso atau resik berarti membersihkan barang-barang dari kotoran atau tempat kerja dari barang-barang yang tidak diperlukan. 4. Seiketsu atau rawat. Seiketsu atau rawat berarti memelihara serta merawat barang-barang sehingga tahan lama dan awet untuk digunakan. Jika kita bisa merawat dan memelihara barang-barang dengan baik, maka jelas efisiensi perusahaan akan tercapai dan manfaatnya bisa dirasakan bersama. 5. Shisuke atau rajin. Shisuke atau rajin berarti pelatihan dan kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan cara yang benar sebagai suatu kebiasaan. Dapat kita lihat pada gambar before, di sana tempat kerjanya sangat berantakan karena tidak melakukan 5S yang tentunya sangat merugikan orang tersebut. Dan dapat kita lihat juga orang tersebut juga tidak melakukan seri atau ringkas. Di sana terdapat begitu banyak barang yang tidak diperlukan dan menumpuk sehingga menghambat ruang gerak orang tersebut. Berikutnya, orang tersebut tidak melakukan seton atau rapi. Jika kita lihat pada gambar, banyak barang yang berantakan dan tidak rapi, atau bisa dibilang barang yang diletakkan di sembarangan tempat, dan tentunya apabila melakukan proses pencarian akan mengalami kesulitan. Selain tidak melakukan seri dan seton, ada juga seisu atau resik. Orang tersebut juga tidak menjaga kebersihan sehingga membuat ruang kerjanya menjadi kotor dan tentunya akan merugikan pekerja tersebut karena kesehatannya akan terganggu karena banyak debu dan kotoran yang lainnya. Dan apabila hal-hal yang saya sebutkan tadi tidak dilaksanakan, tidak akan mungkin bagi orang tersebut melakukan seiketsu dan shisuke. Sementara pada after, kita bisa lihat banyak sekali perbedaan pada ruang kerjanya, bahwa ruang kerja telah melakukan 5S yang tentunya sangat dianjurkan karena akan membawa dampak positif karena bersih, rapi, dan lapang. Pada gambar selanjutnya dapat kita lihat bahwa pada gambar before 5S banyak sampah yang berserakan atau barang yang tidak diperlukan, kotak yang tidak tertata rapi, serta tidak bersih. Sementara pada after 5S sangatlah rapi dan bersih dari sampah. Nah, pada gambar ini bisa kita lihat bahwa before 5S dan after 5S banyak sekali perbedaannya. Untuk lebih jelas, saya akan lanjut ke video animasi budaya kerja 5S. Silakan saksikan videonya. Untuk meningkatkan produktivitas suatu organisasi dengan mengurangi aktivitas yang tidak perlu, menciptakan daya kerja bergotong royong, meningkatkan efisiensi dan menghindari terjadinya frustasi di tempat kerja dapat dilakukan dengan menerapkan 5S agar tempat kerja menjadi lebih efisien, efektif, dan berkualitas. 5S berasal dari bahasa Jepang yang dimulai dengan huruf S, yaitu seiri, yang berarti sisi atau ringkas, seiton yang berarti susun atau rapihkan. S yang ketiga adalah seisu yang berarti sasap atau resik. S yang keempat adalah seiketsu yang berarti sosok atau rawat. Dan S yang kelima shisuke yang berarti sulu atau rajin. Seiri adalah sisihkan barang dan dokumen yang tidak diperlukan dan simpan yang masih diperlukan. Untuk menerapkan seiri, pertama-tama lakukan identifikasi barang atau dokumen. Kemudian, sisihkan dan tempatkan pada 3 tempat yang berbeda. Barang yang selalu digunakan, barang atau dokumen yang jarang digunakan, dan barang atau dokumen yang tidak digunakan lagi. Untuk dokumen yang tidak digunakan lagi, ditempatkan dahulu di temporary area untuk memastikan apakah benar-benar sudah tidak dibutuhkan kembali, minimal selama 7 hari. Tapi jangan lupa,
Setelah itu buang dokumen yang sudah tidak digunakan lagi. Seiton. Setelah melakukan seiri, barang atau dokumen yang masih diperlukan agar disusun dengan baik dan rapi, agar semua orang mudah menemukan barang atau dokumen yang disimpan dan mudah mengembalikan ke tempatnya jika tidak diperlukan lagi. Tempat penyimpanan barang atau dokumen agar diberi tanda atau label. Barang atau dokumen yang sejenisnya agar ditempatkan pada suatu tempat, sehingga segala sesuatu ada di tempat dan pada tempatnya. Seiso. Setelah barang atau dokumen rapi dan berada pada tempatnya, bersihkan tempat kerja sambil mengecek dan memperbaiki bila ada yang harus diperbaiki, sehingga menjadi tempat kerja yang sehat dan aman. Buang sampah dengan benar bila sesuai dengan jenis dan sifatnya. Pastikan lingkungan tempat kerja bersih, sehat, dan aman. Seiketsu. Memelihara atau mempertahankan hasil yang sudah dicapai. Biasakan melakukan seiri, seiton, dan seiso setiap hari sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Tetapkanlah aturan bahwa suatu orang dalam suatu organisasi atau perusahaan harus melakukan 5S setiap hari. Shitsuke. Rajin melakukan 5S. Sebagai bagian dari pekerjaan yang dilakukan setiap hari, kita bangga melakukannya, sehingga menjadi kebiasaan atau budaya. Didiklah orang lain agar terbiasa melakukan 5S. Pastikan bahwa semua orang dalam suatu organisasi atau perusahaan sudah terbiasa melakukan 5S setiap hari, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga tidak ditemukan lagi kondisi kerja yang tidak sehat atau tidak aman. Ayo terapkan 5S di lingkungan kerja Anda, agar lebih sehat, lebih aman, dan lebih produktif. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI, Balai Besar Peningkatan Produktivitas. Budaya kerja 5S juga kita bisa terapkan di rumah, seperti video berikut ini. Baiklah, kali ini saya akan melakukan pelaksanaan budaya 5S. Yang pertama yaitu seri atau ringkas. Seri atau ringkas merupakan kegiatan menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan, sehingga segala barang yang ada di lokasi kerja hanya barang yang benar-benar dibutuhkan dalam aktivitas kerja. Seiton atau rapi merupakan segala sesuatu harus diletakkan sesuai posisi yang ditetapkan, sehingga siap digunakan pada saat diperlukan. Tiga, seiso atau racing. Seiso atau racing merupakan kegiatan membersihkan peralatan dan daerah kerja sehingga segala peralatan kerja tetap terjaga dalam kondisi yang baik. Seiketsu atau rawat. Seiketsu atau rawat merupakan kegiatan menjaga kebersihan pribadi sekaligus mematuhi tiga tahap sebelumnya. Yang pertama yaitu seri atau ringkas, yang kedua itu adalah seiton atau rapi, yang ketiga itu adalah seiso atau racing. 5. Shisuke atau rajin. Shisuke atau rajin yaitu pemeliharaan
kedisiplinan pribadi masing-masing pekerja dalam menjalankan seluruh tahap 5S. Semoga video yang saya berikan bisa bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih.